I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang keperawatan jiwa? Keperawatan kesehatan jiwa atau mental health nursing adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Dalam sejarah evolusi keperawatan jiwa, kita mengenal beberapa teori dan model keperawatan yang menjadi core keperawatan jiwa, yang terbagi dalam beberapa periode. Pada awalnya, perawatan pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan. Perawatan bersifat isolasi dan penjagaan. Mereka ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi primary considered of custodial care. Baru sekitar tahun 1945-an, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif atau model curative care. Perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru tahun 1950, fokus perawatannya mulai berfokus pada klien. Anggota keluarga tidak dianggap sebagai bagian dari tim perawatan. Obat-obatan psikotropik menggantikan restraints dan seklusi. Deinstitutionalization dimulai. Mereka bukan partisipan aktif dalam perawatan dan pengobatan kesehatan mereka sendiri. Hubungan yang terapeutik mulai diterapkan dan ditekankan. Fokus utama pada preventif primer, perawatan kesehatan jiwa diberikan di rumah sakit jiwa yang besar, rumah sakit swasta atau pemerintah, yang biasanya terletak jauh dari daerah pemukiman padat. Sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil, atau the civil rights di tahun 1960-an, penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. The Community Mental Health Council Act pada tahun 1963 secara dramatis mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan jiwa. Undang-undang inilah yang menyebabkan fokus dan pendanaan perawatan beralih dari rumah sakit jiwa yang besar ke pusat-pusat kesehatan jiwa masyarakat yang mulai banyak didirikan. Pada tahun 1970 sampai tahun 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama rawat yang lebih singkat. Fokus perawatan bergeser ke arah community-based care atau service, pengobatan berbasis komunitas. Pada tahun-tahun ini, banyak dilakukan riset dan perkembangan teknologi yang pesat. Populasi klien di rumah sakit jiwa yang besar berkurang, sehingga banyak rumah sakit yang ditutup. Pusat-pusat kesehatan komunitas jiwa yang sering tidak mampu menyediakan layanan akibat bertambahnya jumlah klien. Tunawisme menjadi masalah bagi penderita penyakit mental persisten yang mengalami kekurangan sumber daya keluarga dan dukungan sosial yang adekuat. Awal abad 21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek, pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare, home visit, dan hospice care. Pada saat ini banyak terjadi perubahan yang signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Managed care menghubungkan struktur dan layanan baru. Seorang manajer kasus ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelayanan untuk klien individu dan bekerja sama dengan tim multidisipliner, alat-alat manajemen klinis yang menunjukkan organisasi, urutan dan waktu intervensi yang diberikan oleh tim perawatan untuk satu gangguan yang teridentifikasi pada klien. Pemberian dan pemfokusan layanan pencegahan primer bukan hanya perawatan berbasis penyakit, mencakup identifikasi kelompok-kelompok berisiko tinggi dan penyuluhan untuk mencegah gaya hidup guna mencegah penyakit. Nah, bagaimana perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia?
Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dahulu. Ketika gangguan jiwa dianggap sebagai kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial. Sebelum ada rumah sakit jiwa di Indonesia, pasien gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat, kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa. Kemudian, apa saja sih masalah keperawatan jiwa yang sering muncul? Nah, yang pertama adalah halusinasi, kemudian waham, risiko bunuh diri, risiko kekerasan, isolasi sosial, harga diri rendah, serta self-care deficit atau defisit perawatan diri. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih.